Kamu tidak ingin aku mengenalimu dalam beberapa kata. Xie Qing segera berkata, aku sudah tidur dengan banyak wanita selama bertahun-tahun, tapi aku benar-benar ingin mengatakan cinta, tidak ada apa-apa. Akulah yang kamu cintai dan aku inginkan, tapi tidak ada yang mengkhianati orang lain. Selama bertahun-tahun, aku bekerja dengan Mu Yun dan bermain-main di negeri dongeng. Kemudian, aku datang ke Changlan. Sepertinya aku tidak punya banyak harapan dalam hidupku. Lagi pula, aku hanya makan dan mati, tapi kakakku tidak. Xie Qing berkata dengan nada muram, laumu telah dipandangi oleh keluarga kaisar setiap hari selama bertahun-tahun. Tampaknya keluarga kaisar telah terpecahkan. Sekarang ada sekelompok keluarga dan ras kuno di luar wilayah. Seperti saya, dia tidak memiliki ambisi, tetapi karena nasib kaisar 9 kehidupan, dia didorong ke garis depan badai. Sekarang, jika dia tidak melawan atau merampok, orang lain akan membunuhnya. Saya tidak memiliki banyak keahlian, tetapi selama bertahun-tahun, dia adalah satu-satunya saudara yang saya identifikasi. Dia tidak bisa mati. Xie Qing melihat pakaian Xiang Yun dan berkata lagi, menurutku bulan di awan sangat peduli padamu. Jika kamu peduli padaku, suatu hari, Mu Yun membutuhkan bantuan. Bahkan jika aku tahu kematianku, aku tidak akan melakukannya, berhenti. Bahkan jika aku mati, kita akan mati bersama dan dikuburkan bersama. Putranya akan mengorbankanku di masa depan. Disebut apa ini? Hidup tidak bisa berada di ranjang yang sama, kematian harus berada di gua yang sama. Aku tidak ingin kamu membantuku. Aku tidak ingin keluarga naga hijau membantuku, tapi ingat, jangan hentikan aku saat itu. Jika kamu menghentikanku, aku akan membencimu seumur hidupku. Mendengar kata-kata tersebut, Yun Nisang langsung berkata dengan pedih, baiklah, ibuku tidak akan menghentikanmu. Ibuku akan membantumu. Kamu harus membantu Mu Yun, dan ibuku akan membantu Mu Yun. Xie Qing berkata terakhir, sekarang, mari kita lihat lingkaran naga terlebih dahulu. Saat ini, 3 keluarga naga besar di luar wilayah datang. Di Changlan, semua orang kuat yang dipimpin oleh 10 keluarga naga berkumpul. Dulunya Kaisar Qing dapat mengendalikan 3 dari 10 keluarga naga di kerajaan naga, tetapi sekarang dia sepenuhnya dipegang oleh Xie Qing. 10 keluarga naga adalah satu. Awalnya, Xie Qing bisa disebut sebagai naga leluhur dari 10 keluarga naga teratas, dan nama Xie Yuan berlanjut. Hasilnya, si Fang Tianmen terbuka. Xie Qing juga sangat tidak senang dengan hal ini. Setidaknya biarkan dia menjadi kaisar selama beberapa hari. Rasanya enak. Cai Lingtian, Cai Weiwei, Jin Zhengyuan, Hai Yuan, Del. Di antara 10 keluarga naga, para kepala dan tetua dari semua keluarga besar terdaftar satu demi satu. Namun dalam menghadapi 3 ras naga asing, orang-orang ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dan selanjutnya, tidak ada yang tahu nasib apa yang akan menimpa mereka. Tempat di mana orang-orang berada adalah tempat para roh surgawi dan pahlawan bumi di batas naga. Di sini, sebuah istana telah dibangun. Itu disebut Qinggong. Istana hijau dibangun oleh Xie Qing Hao, yang memerintahkan orang untuk membangunnya. Itu adalah istana awan tempat Mu Yun berada. Semua 10 acara keluarga naga dibahas di Istana Hijau. Saat ini, di Istana Hijau, sosok-sosok berkumpul di lapangan seni bela diri yang luas. Kai Weiwei berdiri di samping ayahnya Kai Lingtian dan berbisik, "Ayah, bagaimana situasinya?" 4 gerbang surgawi telah dibuka. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan besar telah terjadi di Changlan, dan banyak orang telah mencapai alam Dewa Daosu. 10 kepala klan naga juga mencapai tingkat Daosu Senjing satu demi satu. Cai Lingtian, sekarang menjadi kekuatan ganda dari Pilar Tao. Faktanya, Kai Lingtian, pemimpin keluarga naga warna-warni, Jin Zhengyuan, pemimpin keluarga naga emas bercakar 5, dan Hai Yuan, pemimpin keluarga naga Dewa Laut, serta Haixuan, sang leluhur, Bai Yu, pemimpin keluarga naga tulang Taichu, Yanzong kuno dari keluarga naga Taiguyan, Yugu, pemimpin keluarga naga Dewa Api Penyucian, dan Ming Hanyu, pemimpin keluarga naga Ming Jurang, semuanya di alam ganda dan 3 pilar Tao. Klan naga Taixuming, klan naga Zhou Yuyin, dan klan naga iblis darah kini sepenuhnya dikendalikan oleh Xie Qing. Xie Qing secara alami mendukung 3 kepala klan baru untuk mengelola 3 klan. Ketiga orang ini adalah Su Chang, Anda Huoling dan Tripod Darah. Ketiganya sekarang menjadi puncak kaisar,
tetapi ada kesenjangan besar antara mereka dan kepala 7 kelompok etnis utama. Orang-orang ini berkumpul dan dipisahkan dari 3 sisi keluarga Tianchang Qinglong, keluarga Zijin Shenlong, dan keluarga Tuntian Shenlong. Kai Weiwei berada di antara kerumunan dan memandang ayahnya dan berkata, "Ayah, apa yang terjadi?" Cai Lingtian berkata, "Ketiga keluarga naga itu berasal dari luar wilayah, tapi tujuannya tidak jelas." Petik 2. Apakah ayahku akan dalam bahaya? Mendengar ini, Kai Lingtian terlihat aneh. Gadis bau ini, jangan khawatirkan ayahnya yang dulu, khawatirkan Muyun dulu. Di satu sisi, Jin Xuaner, berdiri di sisi Jin Zhengyuan, buru-buru berkata, "Bagaimana dengan Xie Qing?" Jin Xuaner tidak tahu apakah Xie Qing akan berada dalam bahaya, tetapi jika Muyun dalam bahaya, Xie Qing akan berada dalam bahaya. Keduanya ibarat memakai celana panjang, hanya saja wanita tidak bisa berbagi. Xie Qing melihat Mu Qingyu dan Kamu Yusi. Teriak ayah baptis dan ibu baptis. Melihat anak-anak Muyun, mereka memaksa anak-anak itu memanggilnya ayah baptis. Qin Mengyao pernah berkata bahwa Xie Qing ingin menjadi ayah baptis putranya, yang tidak mungkin dilakukan di kehidupan selanjutnya. Xie Qing lebih energi, jadi dia pasti ayah baptis Xiao Chenzi. Beberapa tahun yang lalu, Qin Mengyao hampir tidak datang ke dunia naga dan bertengkar dengan Xie Qing. Di saat banyak eksekutif senior bingung dan bingung, beberapa sosok muncul di ujung langit. Xie Qing, Yun Nisang, orang-orang yang menangis sepanjang 100 mil, jatuh satu demi satu saat ini. Melihat kembalinya Xie Qing, semua pemimpin dari 10 keluarga naga menetap. Faktanya, selama beberapa dekade terakhir, keagungan Xie Qing di kerajaan naga meningkat dari hari ke hari. Ini bukan hanya karena Xie Qing tiba di alam Dewa Pilar Tao dan melampaui manusia naga, tetapi juga karena hubungan antara Xie Qing dan Muyun ada di sana. Di antara 10 keluarga naga, ada banyak hubungan dengan Mu Qingyu, Kamu dan Muyun. Xie Qing adalah pusat naga dan teran. Si Qing, melihat Xie Qing kembali dan memilih Wei Wei, Jin Xuaner bergegas maju. "Apa yang sedang terjadi?" Kai Wei Wei bertanya, "Di mana ayahku? Apakah kamu baik-baik saja?" Xie Qing berkata sambil tersenyum, "Apa yang bisa dia lakukan? Ayah baptisku masih di sana. Siapa yang berani menyentuhnya?" Cai Wei Wei gelisah. "Nah, ada apa? Kamu bisa bertanya langsung padanya. Bolehkah aku menipumu?" Xie Qing lalu berkata, "Sekarang, urus dulu urusan kita sendiri di keluarga naga." "Urusanmu sendiri." Pada saat ini, Xie Qing menantikan tempat di mana para pejuang dari 3 kelompok etnis berada. 3 kursi di depan. Bulan di awan, Xie Yuanshan dan Bai Likun duduk dengan aman. Xie Qing melangkah maju saat ini, tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, saya adalah cucu dari Sei Yuanshan dan cucu dari Yun Zongyue. Bai Likun telah memperlakukan saya seperti anak laki-laki selama bertahun-tahun. Bai Likun juga merupakan kakak dari Bai Likun. Aku seharusnya punya teman pribadi dengan kalian bertiga. Tapi karena kamu di sini untuk keluarga naga di Changlan, kita harus mengumumkannya kepada publik. Kita harus mengesampingkan perasaan dan identitas pribadi kita." Mendengar kata-kata Xie Qing, Bai Likun tertawa dan berkata, "Xie Qing, anak kecil, apakah kamu sekarang adalah kepala klan naga Changlanei? Tapi kali ini, hanya kita bertiga yang memutuskan. Jangan ikut campur." Mendengar perkataan Bai Likun, Xie Qing tampak kedinginan. "Tuan Bai Likun." Pada saat ini, Xie Qing melengkungkan tangannya dan berkata, "Saya mewakili semua keluarga naga di Changlan, naga manapun, untuk bernegosiasi dengan kalian bertiga. Tolong, perhatikan sikap Anda." Melihat Xie Qing tidak bercanda, Bai Likun segera bersenandung, "Bocah bau, kamu tidak memenuhi syarat untuk membicarakan persyaratan dengan kami." Bulan di awan dan Xie Yuanshan juga mengerutkan kening. Xie Qing memiliki keputusan akhir bahwa keturunan mereka hanyalah generasi muda. Ketiga keluarga itu datang ke klan naga demi seluruh dunia. Xie Qing tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya mewakili keluarga naga dalam Changlan. Meskipun saya adalah pihak yang lemah, jika Anda ingin datang dan datang, Anda harus mempertimbangkan orang-orang di belakang saya." "Pria di belakangmu." Xie Yuanshan dan Bulan di awan sama-sama tercengang. "Bukankah kami yang berada di belakangmu?" Mereka saling memandang, jelas terkejut. Bai Likun lalu berkata sambil tersenyum, "Xiao Xie Qing, siapa di belakangmu?" Xie Qing segera berkata, "Ayah baptisku, Mu Qingyu." Puff. Ketika Xie Qing mengucapkan kalimat ini dengan pasti,
seorang pemuda di belakang Bai Likun tertawa dan berkata, "Xie King, aku khawatir kamu belum memahami situasinya." Pemuda itu berjalan keluar dan berkata sambil tersenyum, "Xie King, sekarang, keluarga naga di luar Changlan sudah mulai bangkit kembali, tetapi keluarga naga di dalam Changlan masih terbelakang. Kami di sini untuk membantumu kali ini. Di Changlan, kamu sangat kuat, tetapi di luar Changlan, kamu bukan apa-apa." Petik 2. Juga ayah baptis Mu Qingyu, pemuda itu mencibir, "Mu Yun ada di sini. Dia adalah putra Mu Qingyu sendiri dan memiliki tidak punya hak untuk berbicara." Bai Likun juga tertawa dan berkata, "Xie King kecil, jangan ikut campur." Mendengar ini, Xie King menjadi marah. "Yang saya perlukan adalah dialog yang setara." Xie King bersenandung, "Klan Naga Changlan, kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu katakan. Kesetaraan itu membutuhkan kekuatan." Pemuda itu berkata lagi, "Anda tidak memiliki kekuatan untuk berbicara dengan kami secara setara." Mata Xie King tidak bagus. Dia tahu bahwa kelompok itu tidak akan menganggapnya serius. Perasaan ini sungguh menindas. Pemuda itu kemudian memandang Xie King dan mencibir, "Bukankah kamu mengatakan bahwa Mu Qingyu adalah ayah baptismu? Kamu memanggilnya untuk mendukungmu, dan kami akan..." Bang! Namun, pada saat berikutnya, sebelum kata-kata pemuda itu selesai, sesosok tubuh jatuh dari langit dan langsung jatuh. Tubuh pemuda itu langsung terinjak dan dibom oleh sosok tersebut. Tidak ada teriakan, tapi darah berceceran di mana-mana. 100 mil, Bai Likun dan orang kuat lainnya dari naga yang menelan langit menjadi pucat satu demi satu. Bang 100 mil ini adalah seorang jenius dari keluarga naga yang menelan naga. Kali ini saya membawanya untuk melihat dunia. Saat berikutnya, mata semua orang tertuju pada sosok yang telah menginjak dan meledak sejauh ratusan mil. Mengenakan kemeja hijau, berdiri dengan tangan negatif, tersenyum dan santai. "Oh, nak, sepertinya aku baru saja mendengar kamu memanggilku. Itu bukan Mu Qingyu. Siapa ini?" Ketika Mu Qingyu melihat Xie King, dia berteriak kepada putranya. Dia tercengang. Setiap kali dia menelepon Ye Yusi Ganiang, dia akan dipukuli. Meskipun Mu Qingyu adalah ayah baptisnya dan Ye Yusi adalah ibu baptisnya sepanjang hari, semua orang tahu itu omong kosongnya. Tapi sekarang, Mu Qingyu benar-benar datang, dan menginjak pemuda dari keluarga naga yang menelan Dewa Surga. Mu Qingyu melihat pengunjung, bulan di awan, Bai Likun dan Xie Yuanshan, wajah mereka tidak terlalu tampan. "Mu Qingyu, kamu sudah keterlaluan." Teguran terdengar, dan wajah Bai Likun merosot. "Ah!" Mu Qingyu mengangkat kakinya, menggoyangkannya dan berkata, "Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak melihatnya, aku tidak melihatnya. Lain kali perhatikan lain kali." "Lain kali, orang ini, apakah kamu ingin lain kali?" Tapi Mu Qingyu tidak peduli. Dia menggoyangkan kakinya dan mendatangi Xie King. Dia menepuk kepala Xie King dengan satu tangan, tersenyum dan berkata, "Nak, apa yang kamu cari untukku?" Saat ini, Xie King masih di tempatnya. "Ayah baptis." Dia bercanda. "Tapi sekarang, sejak Mu Qingyu muncul, apakah kamu masih takut dengan bola?" Xie King segera berkata, "Jika ketiga orang ini ingin membentuk keluarga naga kita, aku tidak menolak, tapi mereka harus berdiskusi secara setara dengan sulong baruku. Kekerabatan adalah kekerabatan, dan kerjasama adalah kerjasama. Kita tidak bisa mengacaukannya." Kata yang bagus. Mu Qingyu segera berkata, "Oke, kalau begitu kamu mulai berbicara dengan mereka." Mendengar ini, Xie King menjadi lebih serius. Bulan di awan, Xie Yuanshan dan Bai Likun tercengang. "Sulong baru, siapa yang menyegelmu? Kenapa wajahmu begitu besar?" Xie King kemudian berkata, "Apakah kamu mendengar itu? Ayah baptisku berkata begitu. Berapa banyak kamu memberikan wajah pada ayah baptisku?" Bai Likun bersenandung saat ini, "Mu Qingyu, kamu dan Kaisar Ming dulu yang memutuskan Changlan, tapi selanjutnya, itu belum tentu. Sejauh yang kami tahu, beberapa dewa kuno telah pulih dan kembali ke tempat semula. Saya khawatir Anda tidak dapat menghentikan kekuatan mereka." Mendengar ini, Mu Qingyu tertawa dan berkata, "Bai Likun, kamu benar, tapi menurutku tidak apa-apa jika aku menghentikanmu. Naga hijau langit, naga emas ungu, dan naga langit yang menelan, di masa banjir dan kelaparan, mereka benar-benar memiliki tingkat alam tanpa langit. Aku tidak mampu membelinya, tapi sekarang,
Bukankah kamu baru saja bertanya tentang dunia ini? Tidak, wajah mereka berubah. Apa maksudmu tidak? Ranah Taoisme sudah pasti berada pada tingkat teratas di dunia langit dan bumi yang secara bertahap dipersatukan kembali. Mu Qingyu melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, jika kamu ingin mendiskusikannya, kamu bisa mendiskusikannya. Jika kamu tidak mendiskusikannya, pergilah. Gertak anakku lagi dan bunuh kamu, percaya. Kalau begitu aku ingin melihat level Mu Qingyu-mu sekarang. Bai Likun meminum kata-kata itu dan menggoyangkan telapak tangannya ke kepala naga, yang langsung mengenai Mu Qingyu di depannya. Semua orang di sekitar menjadi pucat. Ini melampaui level Dao Zu Senjing, Dao Tai Senjing, dan Dao Hai Senjing. Jika terjadi perkelahian di Istana Hijau, maka Istana Hijau akan dijungkir balikan. Kamu tidak cukup melihat. Mu Qingyu melambaikan tangannya. Dalam sekejap, semua orang merasa bahwa Mu Qingyu dan Bai Likun sepertinya ada di sini, tetapi mereka sepertinya berada ribuan mil jauhnya dari mereka. Kemudian kekosongan itu bergetar dan mereka menghilang. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk muncul kembali. Mu Qingyu mengenakan pakaian hijau dan berdiri dengan tangan di punggung. Postur tubuhnya santai, sedangkan Bai Likun terlihat sangat malu. Bahkan ada bekas pedang di wajahnya, yang ditinggalkan oleh darah yang berdetak. Semua orang tercengang. Faktanya, banyak orang di Changlan yang mengira Kaisar Ming dan Mu Qingyu seharusnya berada di alam Dewa Dao Tai, atau bahkan alam Dewa Dao Hai. Tapi sekarang tampaknya setidaknya tahu bertanya tentang alam ketuhanan, dan setidaknya lebih kuat dari Bai Likun. Ketika Xie Qing melihat pemandangan ini, seluruh mata manusia menatap keluar. Lebih gila, ayah Laumu, itu terlalu menggantung. Pooh, itu ayah baptisnya Xie Qing. Itu terlalu menggantung. Mu Qingyu memandangi bulan di awan dan Xie Yuanshan dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua berpikir, bisakah anakku duduk sejajar denganmu untuk mendiskusikan analisis keluarga naga di dunia Changlan? Sekarang, bulan di awan dan Xie Yuanshan harus tertawa. Ketiga etnis tersebut hampir tiba pada waktu yang bersamaan. Pasalnya, ketiga suku tersebut memiliki latar belakang yang sama, dan ketiga orang tersebut memiliki kekuatan yang setara. Saat ini, Mu Qingyu dapat menyakiti Bai Likun. Jelas dia sedang berdemonstrasi. Xie Yuanshan tertawa dan berkata, Mu Qingyu, aku serius. Xie Qing adalah cucuku. Aku hanya bercanda dengannya. Ya, bulan di awan juga berkata sambil tersenyum, kamu tahu, aku lebih peduli pada putriku, mencintai rumahku dan Wu, dan aku lebih peduli pada Xie Qing. Mu Qingyu lalu berkata, ya, itu bagus. Dia berbalik, memandang Xie Qing, menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, sudah menjadi kecenderungan umum bagi keluarga naga di Changlan untuk keluar dari Changlan, yang tidak dapat dihentikan, dan keluar adalah hal yang bagus, manfaat bagi mereka. Halo, bicaralah dengan kalian bertiga. Bagaimanapun, kekuatan orang-orang naga ini masih rendah. Saat mereka keluar, mereka tidak bisa diganggu. Jika mereka tidak berbicara denganmu, kamu akan meneleponku. Xie Qing lalu berkata, oke, ayah baptis. Mu Qingyu tersenyum dan menghilang, seolah-olah dia belum pernah ke masa depan. Saat ini, Xie Qing berkata sambil tersenyum, kakek dan paman Bai Likun, kita semua adalah satu keluarga dan keluarga naga. Alangkah baiknya saling mencintai. Ayo, selanjutnya, berdiskusilah dengan baik. Pada saat ini, ketiga Xie Yuanshan, meskipun mereka tidak mau, ditekan oleh Gunung Mu Qingyu. Sekalipun mereka tidak lagi marah, mereka tidak melakukan apapun. Terlebih lagi, apa yang disebut dialog setara bukanlah masalah besar. Di lingkaran naga Changlan, terdapat ratusan juta naga dewa yang dipimpin oleh 10 keluarga naga teratas. Ketiga keluarga itu harus berpisah. Itu tergantung pada Xie Qing bagaimana membaginya. Dunia naga sangat hidup. Di surga ke-9, di Aula Awan. Mu Yun masih tinggal di gunung belakang dan melihat latihan pedang Mu Tianyan. Dia memujinya dan berkata, ya, Xiao Tianyan, ada kemajuan. Pada saat ini, Mu Tianyan menerima pedangnya, mendatangi ayahnya dan melihat ke atas dan berkata, saya tidak kecil, tapi saya terlihat kecil. Oke, Yaner tidak kecil. Belum lama ini, dua sosok muncul di sini. Itu adalah Qin Mengyao dan Ming Yuexin. Bagaimana kabarmu? Mu Yun tersenyum. Kemunculan ketiga suku naga ekstrateritorial membuat Mu Yun merasa akan ada yang datang berikutnya. Oleh karena itu,
Qin Mengyao dan Ming Yuexin diminta untuk menyelidikinya. Saya tidak menemukan orang lain. Tampaknya Xie Yuanshan, Bai Likun, dan Bulan di Awan akan datang untuk saat ini. Ming Yuexin segera berkata, namun, semua ras juga sangat aneh. Klan jiwa, klan tulang, dan Titan Protoss semuanya bersarang di batasnya masing-masing dan tidak ada yang muncul. Sepertinya mereka juga menunggu. Mu Yun segera berkata, ketika orang-orang naga di luar wilayah datang, orang lain juga harus datang satu demi satu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kata Qin Mengyao saat ini. Mu Yun merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum pahit, tunggu. Sekarang sepertinya, aku bisa masuk dari luar, tapi aku masih tidak bisa keluar ketika aku mencapai wilayah Daosu. Aneh, mungkin kita tidak bisa keluar sampai 4 gerbang surgawi terbuka sepenuhnya, dan terhubung di dalam dan di luar. Ming Yuexin segera berkata, apakah kamu harus keluar? Jika kita tidak keluar dan orang-orang dari luar masuk, selalu ada celah yang besar. Hanya ketika kita keluar dari perubahan dan melihat dunia nyata, barulah kita benar-benar memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan karakter kuno itu. Oke, saat ini, hati Ming Yue menatap Mu Yun dan berhenti berbicara. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Kedatangan 3 keluarga naga menyebabkan banyak kejutan, tetapi ketika orang-orang dari 3 keluarga naga memasuki batas naga, tidak ada berita, dan semua orang perlahan-lahan menjadi tenang. Saat ini, 3 partai terkuat di Changlan juga diam-diam menebak-nebak di hati semua orang. Kaisar Xuan Hao, Bintang Kaisar, Mu Yun. Tidak ada yang bisa memprovokasi kekuatan yang diwakili oleh ketiga orang ini. Adapun Dik Xuan Hao, tidak ada yang tahu misteri orang ini, tapi Dik Xing dan Mu Yun lah yang bisa melawan Dik Xuan Hao. Tapi tak satu pun dari mereka mengganggu Dik Xuan Hao. Dalam situasi sepi ini, semua orang bekerja keras dan berlatih keras seperti biasa. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka. Kelahiran seniman bela diri di alam pilar Tao juga semakin meningkat. Hari ini, hari kelima. Di surga kelima saat ini, terdapat banyak kekuatan, banyak di antaranya adalah pemimpin kekaisaran. Bagaimanapun, selama 100 tahun terakhir, kekuatan Tao Sifan Tianmen yang tersebar telah membantu banyak kaisar semu, kaisar setengah langkah, dan menerobos untuk mencapai kaisar. Kekuatan Changlan secara keseluruhan ditingkatkan. Tapi di seluruh surga kelima, jika itu yang terkuat, itu tetaplah keluarga tulang. Di dalam batas tulang tempat keluarga tulang berada, dunia sangatlah luas dan waktu serta ruang terhuyung-huyung. Pada saat ini, paviliun dan paviliun bertingkat tinggi menjulang di pegunungan tempat tinggal anggota inti klan tulang. Di tengah, di dalam istana yang tinggi. Pada saat ini, klan tulang yang dipimpin oleh Gu Xianming, sekelompok kaisar, kaisar kuasi, dan kaisar setengah langkah, berlutut dan membungkuk ke tanah. Di depan, jauh di dalam aula utama, ratusan orang berdiri di kedua sisi, dan 2 di antaranya berdiri di depan singgasana kepala klan tulang dengan mata tenang. Gu Xianming, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Keluarga sangat puas denganmu. Seorang pria di sebelah kiri berkata, selanjutnya, kita akan menunggu Sifan Tianmen terbuka sepenuhnya. Saya, Tulang Protoss, dapat kembali ke keluarga saya. Terima kasih, Tuan Baiying. Melihat wanita kurus di depannya, matanya cekung dan wajahnya tanpa ekspresi. Gu Xianming menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, demi rencana besar Protoss tulangku, bawahanku putus asa dan tidak akan menolak. Pada masa banjir dan kelaparan, keluarga tulang memang ada, namun tidak disebut keluarga tulang, melainkan keluarga dewa tulang. Di masa lalu, tulang Protoss juga ada di level teratas di seluruh dunia. Saat ini, alam semesta bersatu. Raksasa tulang Protoss kuno dan mereka yang belum mati telah muncul satu demi satu dan mulai mengintegrasikan kekuatan tulang Protoss lagi. Klan tulang di Changlan jelas merupakan prioritas utama. Semua orang tahu bahwa umat manusia dan Protoss utama yang tinggal di Changlan terlarang sangatlah kuat. Bakat yang tidak terbatas. Jika orang-orang ini dibawa keluar untuk pelatihan, mereka akan segera menjadi sekelompok orang yang kuat. Baiying memandang pria di sisinya dan berkata sambil tersenyum, Yuyin, kapan kita bisa kembali ke keluarga? Tunggu, pria bernama Yuyin kemudian berkata, 4. Gerbang surgawi terbuka, mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar. Tunggu dan lihat, sekarang ada 3 nama keluarga di tulang Protoss, yang merupakan inti kekuatan sebenarnya dari tulang Protoss. Nama keluarga Bai, nama keluarga Yu,
Nama keluarga tulang. Adapun Gu Xianming dan lainnya, tentu saja, mereka bukanlah personel inti dari nama keluarga Gu. Dalam beberapa tahun terakhir, Gu Xianming dikirim ke Changlan untuk tertidur dan menunggu kesempatan. Selama periode ini, dia juga tidur nyenyak. Dia melarang Zhou Yuan dibekukan. Sekarang, dia muncul di keluarga tulang. Pada masa itu, Gu Xianming hanyalah murid berbakat dari klan Gu dan mendapat tugas ini. Sekarang, Gu Xianming telah mencapai prestasi besar dan akan dihargai di masa depan. Yu Yin memandang Gu Xianming dan berkata sambil tersenyum, "Gu Xianming, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Ketika kamu kembali ke keluarga, statusmu harus ditingkatkan. Selama periode waktu ini, Anda dapat menenangkan suasana hati semua orang tanpa menimbulkan kepanikan. Bai Ying dan aku di sini untuk membawamu ke dunia nyata, dunia langit dan bumi, dan melihat dunia tempat semua makhluk hidup sejauh ini. Dunia masa lalu adalah inti dari dunia masa kini. Dunia nyata adalah dunia langit dan bumi, sebuah keberadaan kuno dengan sejarah yang panjang. Ada waktu dan ruang nyata dari langit dan bumi serta tempat di mana Anda menunjukkan diri Anda. Pada saat itu, kalian semua akan memiliki sosok yang tak terkalahkan di alam kaisar ilahi." Banyak orang kuat dari klan tulang yang bersemangat saat mendengar kata-kata Yu Yin. Gu Xianming tidak peduli. Dia awalnya berasal dari luar wilayah. Secara alami, dia tahu bahwa tulang protos sekarang kuat, dan dia tahu bahwa untuk menjadi kaisar dewa, itu tergantung pada hidupnya. Selama berabad-abad, manakah di antara 18 dewa yang bukan manusia dengan bakat tak tertandingi? Selama bertahun-tahun, dia tidak aktif di dunia Changlan dan melakukannya dengan baik. Kali ini kembali ke keluarga, kita harus bisa mengolah dan meningkatkan status kita di tulang protos, itu sudah cukup. Adapun kaisar dewa membodohi, orang-orang ini hampir cukup, jadi dia tidak akan bermimpi. Di keluarga tulang dunia tulang, Bai Ying dan Yu Yin, yang diam-diam muncul, diam-diam mengendalikan keluarga tulang di Changlan. Pada saat yang sama, di sisi lain, sekelompok orang datang dari surga ke-8 dan dunia jiwa. Di keluarga jiwa, di aula yang kuat, bau teror menyebar, dan lusinan sosok berdiri di kedua sisi aula. Di tengah aula utama, ada sekelompok manusia jiwa berdiri. Pemimpin secara alami adalah jiwa yang memimpin langit. Jiwa memimpin langit. Saat ini, dia menundukkan tubuhnya, menundukkan kepalanya, dan terlihat sangat rendah hati. Jiwa memimpin surga. Apakah ini personel inti dalam keluarga jiwa sekarang? Di atas, berdiri seorang wanita berjubah hitam, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya gelap. Suara wanita itu terbuka dengan sedikit nada dingin. Jiwa memimpin surga untuk segera berkata, "Beritahu yang mulia, semuanya ada di sini." "Ya," wanita itu berkata lagi, "Jiwa memimpin langit. Ini adalah nada tengah yang Anda miliki. Anda selaras." Wanita itu mendongak sedikit, tertutup kabut hitam, hanya melihat satu matanya, cahayanya mengembun. Matanya sedalam laut, sepertinya dia tidak bisa melihat sama sekali. Ditatap oleh wanita seperti ini, jiwa membuat langit bergetar. Dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Hun Junyan dan Yi yang menembak Qin Mengyao. Jiwa memimpin langit, dan tubuh gemetar, dan buru-buru berkata, "Itu benar. Jiwa memimpin surga, Anda bertanggung jawab untuk menyelidiki masalah ini dengan jelas dan menyeluruh. Siapapun yang terlibat dalam masalah ini akan dibunuh atau diserahkan kepada keluarga Phoenix." Jiwa itu memimpin langit dan buru-buru berkata, "Tuan, ini." "Hah?" Wanita itu berkata dengan dingin, "Apakah Anda keberatan dengan pesanan saya?" "Aku tidak berani, tapi masalah ini melibatkan banyak hal. Aku takut." "Apa yang kamu takutkan?" Wanita itu berkata lagi, "Sejauh yang saya tahu, Qin Mengyao memiliki bakat yang kuat. Kali ini, kedatangan Phoenix Protoss di luar negeri tidak hanya untuk keluarga Phoenix di dunia Phoenix, tetapi juga untuk wanita ini." Dikatakan bahwa, ketika wanita itu mengatakan ini, dia berhenti dan berkata, "Akan ada seorang putri dari Phoenix Protoss." Surga yang memimpin jiwa tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Tuanku, Qin Mengyao. Bagaimana Anda bisa dikenal oleh Phoenix Protoss di luar wilayah? Bukan Mu Qingyu." Berbicara tentang ini, wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, "Orang ini telah berada di luar Changlan selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah jarang berjalan. Tidak perlu membicarakan masalah ini, tapi siapapun yang terlibat dalam masalah ini akan dibunuh tanpa amnesti." Pada saat yang sama, sejauh yang saya tahu,
Tuan Muyun membunuh Tianyan karena istrinya. Jiwa menuntun langit untuk berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga jiwaku. Ini terutama pekerjaan Kaisar Tengfei. Petik 2. Tidak ada amnesti bagi mereka yang terlibat dalam masalah ini. Wanita itu berkata lagi, tidak ada yang lain. Jiwa memimpin langit dan segera mengatakan ya. Jiwa memimpin langit, apakah menurutmu jiwaku takut pada mereka? Jiwa memimpin langit dan segera berkata, jangan berani. Soul King Kong tersenyum dan berkata, apakah itu Mu King Yu atau Phoenix Protoss? Jiwa Protoss kita tidak perlu bertarung dengan mereka. Orang yang benar-benar ingin bertarung dengan mereka akan segera datang. Kita hanya perlu melihat kegembiraannya. Ketika semua kekacauan di Changlan selesai, keluarga jiwa akan pergi bersamaku. Tidak ada yang bisa tinggal di sini. Ya, badai akibat kedatangan ketiga keluarga naga berangsur-angsur mereda. Setiap orang sama seperti sebelumnya lagi, tetapi alun-alun Tianmen yang tergantung dalam waktu dan ruang tanpa akhir di atas mungkin muncul lagi oleh orang luar yang tidak dapat diprediksi kapan saja, membuat hati semua orang seperti pedang yang tergantung. Di bawah penindasan seperti itu, semua orang merasa sangat tidak enak. Namun teror ini tidak bersuara. Ini adalah 7 tahun terakhir. Pada hari ini, dunia berguncang. Si Fang Tianmen, setelah 7 tahun, bergetar lagi. Kali ini, penindasan yang mengerikan melanda langit, dan nafas yang berdebar-debar hampir lebih menakutkan daripada kedatangan 3 keluarga naga 7 tahun lalu. Ketika ribuan orang datang, dunia diselimuti oleh kekuatan yang sangat kuat. Muyun, ayo mati. Raungan melewati 9 alam surga dan mengguncang kehampaan. Pada saat ini, sosok-sosok itu tersebar dan jatuh dengan cepat ke surga ke-9. Pada saat yang sama, di surga ke-9, sosok Muyun segera melonjak. Dalam kehampaan, tokoh-tokoh Tao berdiri diam, dan ribuan seniman bela diri, yang mengenakan jaket, memiliki momentum yang hebat dan mengerikan. Muyun melihat sekelompok orang yang mengenakan pakaian, dengan pola guntur di bahu mereka. Momentum mengerikan seperti itu langsung mengejutkan bumi. Orang-orang Lei, jika kamu harus datang, kamu akan datang. Pada saat ini, Muyun melihat ke depan orang-orang Lei. Ketiga tokoh terkemuka tersebut menunjukkan nafas yang kuat dan mengerikan di tubuh mereka. Pria di tengah memandang Muyun dan agak kejam. Dila dibunuh olehmu. Pria itu langsung berkata, saya, Lei Yandong, keluarga Lei, datang untuk membunuhmu hari ini. Kata-kata pria itu jatuh, angin yang tak berujung menyapu, dan guntur yang dahsyat pun terjadi. Di bawah tekanan yang begitu mengerikan, semua orang merasakan tekanan yang tiada habisnya. Orang ini sama sekali bukan pilar Tao. Muyun berdiri di udara, dan sesosok tubuh muncul di sisinya. Qin Mengyao, Ming Yuexin, 9 putri Meng Zimo, Du Guye, bahkan Suan Yuanke, Chiling Yue, Qiu Qian dan sebagainya semuanya berkumpul. Sekilas, ada lebih dari 10 pilar Tao. Namun, melihat orang-orang Lei yang kuat di depan mereka, mereka tampak acuh tak acuh, tetapi mereka merasakan tekanan yang besar. Klan Lei, akhirnya datang. 4.900. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Keluarga Lei adalah rak yang besar. Muyun tersenyum dan berkata, memang benar Kaisar Lei dibunuh olehku. Tetapi Kaisar Ming belum mengatakan apa-apa. Keluarga Lei-mu sangat marah. Lei Yandong mendengus, tahukah kamu berapa banyak kerugian yang kamu timbulkan pada keluarga Lei kami? Muyun, jika kamu tidak mati, bagaimana kami orang Lei bisa mendapatkan pijakan di dunia surga dan bumi? Ketika kata-kata itu jatuh, telapak tangannya ditepuk dan segera diguncang ke udara. Boom, boom, semua guntur menyapu ke arah Muyun dan yang lainnya. Teror dan roh pembunuh semacam ini tidak dapat meletus dari alam pilar Tao. Tepat pada saat ini, Muyun sedang memegang tangannya, dan ki yang luar biasa di tubuhnya meledak. 9 pilar Tao di belakangnya bangkit dari tanah, berkilauan karena ketakutan. Itu hanya alam Dewa Dautai. Kamu tidak bisa menjadi liar di Changlan ini. Muyun meminumnya, tinju vitalitas bawaan. Dengan satu pukulan, formula ki bawaan bekerja, dan ki jahat yang mengerikan langsung mengembun dan meledak. Di bawah ki jahat seperti itu, bahkan Qin Mengyao, Ming Yuexin, dan lainnya benar-benar membosankan. Daozu Jiaoshong, Muyun, bagaimana mungkin, selama beberapa dekade terakhir,
tidak ada yang mengetahui kekuatan Mu Yun. Seringkali, baik 9 wanita atau Dugu Ye dan lainnya, mereka mengasingkan diri, mengolah dan memadatkan pilar Tao. Mu Yun menghabiskan hari-harinya bersama beberapa anak, mengajar kultivasi mereka, dan tidak pernah melihatnya diam. Kurang dari 100 tahun, Mu Yun sebenarnya mencapai 9 tingkat Dahusu. Anda tahu, selama bertahun-tahun, Qin Mengyao dan Ming Yuexin telah diairi oleh kekuatan Tao dan mengalami peningkatan terbesar, tetapi sekarang mereka hanya pilar Tao tingkat 6 dan 7. Namun, Mu Yun diam-diam mencapai Jiaoxiong. Pada saat ini, kolom Tao Jiaoxiong, dengan kekuatan menutupi langit, langsung menahan guntur, dan bahkan mendorong Lei Yandong mundur. 9 pilar itu berat. Lei Yandong tercengang. Bagaimana mungkin? Kamu masih berbohong, gembala. Suara kaget dari minuman dan makian terdengar. Xie Qing muncul satu demi satu dengan prajurit tingkat pertama, kedua dan ketiga dari keluarga naga. Hari ini akan tiba cepat atau lambat, Xie Qing juga tahu. Tapi tidak ada yang bisa menyentuh saudaranya. Mu Yun berhenti saat ini, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tampak acuh tak acuh, memandang Lei Yandong dan yang lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah lama menunggu 1 hari. Sekarang, di dunia Changlan, semua pihak yang kuat sangat terkejut. Dalam beberapa tahun terakhir, Mu Yun melangkah ke ranah pilar Tao, tetapi dalam waktu kurang dari 100 tahun, dia benar-benar melangkah ke ranah pilar Tao. Kecepatan seperti itu tidak sebanding dengan talenta-talenta terbaik di luar negeri. Apakah Mu Yun mengupas nasib 9 putra surgawi? Bagaimana mungkin? Mu Yun memandang Lei Yandong lagi dan berkata sambil mencibir, sepertinya kamu hanya alam ganda dautai. Saat ini, keluarga Lei mengirimmu. Apakah menurutmu prajurit di kuil Tao cukup untuk meratakan seluruh Changlan? Setelah minum sepatah kata pun, sosok Mu Yun langsung keluar. Telapak tangan vitalitas bawaan. Formula ki bawaan dapat meningkatkan daya ledak seni bela diri dan menjadikannya kuat. Roh jahat yang mengerikan menyebar, dan mata Mu Yun penuh amarah. Wajah Lei Yandong berubah saat ini. Ini, menginjak tong peledak. Namun, bagaimana mungkin dunia Changlan diairi oleh Daoli, dan perubahan yang mengguncang bumi akan terjadi untuk sementara waktu. Namun, perubahan yang mengguncang bumi, yang menyebar ke semua orang, tidak dapat dilebih-lebihkan. Ada yang salah dengan Mu Yun. Pasti ada sesuatu yang salah. Namun saat ini, sudah terlambat untuk berpikir lebih jauh. Mu Yun membunuh lagi, napasnya keluar, dan roh jahat yang mengerikan menyapu. Wajah Lei Yandong tiba-tiba berubah. Lei Li, Lei Qiang, bunuh dia. Begitu kata-kata itu keluar, Lei Yandong dan 2 pria di sisinya juga langsung bergegas keluar. Saat ini, Qin Mengyao dan Ming Yuexin tidak sedang berbicara omong kosong. Mereka berkedip dan maju. Perang pecah pada saat ini. Xie Qing juga berteriak pada saat ini, Mu tua, biarkan aku membantumu. Qinger, hati-hati. Tapi saat ini, terdengar teriakan, dan Yunisang muncul satu demi satu dengan pedang Yuncu dan yang lainnya. Xie Qing melihat pengunjung itu dan segera berkata, Bu, kamu bilang kamu tidak akan menghentikanku. Aku tidak akan menghentikanmu, aku tidak akan menghentikanmu. Kamu, hati-hati, Yunisang tampak khawatir. Pada saat ini, Xie Qing marah dan langsung membunuh. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah bertarung dengan Mu Yun seperti ini. Yunisang memandang kakak laki-lakinya, pedang Yuncu, dan berkata dengan gugup, kakak, Qinger, dia. Sekarang dia juga berada di tingkat 5 Dahusu. Yun Chujian berkata tanpa daya, dia bukan anak kecil lagi, apa yang kamu khawatirkan? Orang Lei, Yun Chujian lalu berkata, bukankah dia punya ayah baptis? Kakak laki-laki, melihat penampilan menyedihkan Yunisang, pedang Yuncu langsung berkata, oke, saya tahu. Jika ada bahaya, saya akan melakukannya. Terima kasih saudara. Aduh, adikku, bagaimana mungkin dia tidak pernah tumbuh dewasa? Pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik keluarga Lei bergerak, termasuk Yun Hol, Shen Fu, reruntuhan suci Xiaoyao, keluarga Ye, dan istana Bingshan. Orang-orang kuat dari pilar persegi ini juga muncul satu demi satu. Begitu keluarga Lei tiba di Changlan, mereka langsung memulai dengan Mu Yun, yang jelas sudah diatur. Saat ini, melihat keluarga Ye, Shen Fu, istana Bingshan,
dan bahkan seniman bela diri Wuling datang begitu cepat, terlihat jelas bahwa beberapa pihak juga tertarik padanya selama bertahun-tahun. Namun, dibandingkan dengan pilar jalan keluarga Lei yang kuat yang dibawa oleh Lei Yandong, Lei Li dan Lei Qiang, jumlah pilar jalan keluarga Lei yang kuat jauh lebih sedikit. Namun, Mu Yun memimpin dan membunuh, tetapi dia dipaksa oleh Lei Yandong, Lei Li dan Lei Qiang. Mu Yun dari 9 ranah kolom Tao menunjukkan kekuatan yang tidak kalah dengan ranah 1 dan 2 platform Tao. Lin Mao, Lin Ze. Tiba-tiba, Lei Yandong bersenandung, apakah kamu lupa perjanjian antara keluarga Linmu dan keluarga Leiku? Yah, aku tidak lupa, bukankah aku baru saja tiba? Sebuah tawa ringan terdengar dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, Lei Yandong, kamu terlalu impulsif. Mendengar ini, Lei Yandong tidak berpikir demikian. Dia berkata langsung, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Pada saat menaiki pesawat, sosok Tao dan Tao muncul di dunia, dan pakaian mereka sangat mirip. Kebangsaan Lin, keluarga kuno seperti keluarga Lei, Lin Xuan, yang keenam dalam daftar Changlan, dan Lin Xuan, yang dibunuh oleh Mu Yun, berasal dari keluarga Lin. Lin Mao dan Lin Ze muncul dan langsung membunuh mereka. Roh jahat teror memenuhi udara. Boom! Deru Taoisme terdengar. Mu Yun melihat kelima dewa Tao Tai yang kuat di depannya, tapi wajahnya tenang. Naga panas itu tak tertandingi. Sepatah kata jatuh, dan kekuatan Tao yang mengerikan berlanjut di tubuhnya. 9 pilar Tao melepaskan kekuatannya yang menjulang tinggi. Naga panas setinggi 10.000 kaki mengembun dalam sekejap. Sosok Mu Yun mengendalikan naga panas setinggi 10.000 kaki, melangkah keluar dan langsung mengayunkan tinju.